Terus kalau nggak percaya sama Bareskrim, terus percaya sama siapa lagi? Maunya kita percaya. Tapi prosesnya yang membuat kita tidak percaya. Makanya saya sangat menyayangkan. Proses yang semacam apa kan gini, udah harusnya harus ada, kan udah ada pembandingnya juga, UGM-nya juga. Pembandingnya yang mana? Ada, katanya ada 3. Nah, 3 kita tahu Pak. Teman ijazah. Oke, temannya tuh jangan-jangan kalau teman gerombolannya, ya itu bisa juga tuh cetakan baru juga, sama dengan yang ini. Kata-katanya kan identik. Kalau identik itu berarti ini identik dengan ini. Ya kalau yang ininya bukan, istilahnya kalau di research ya, ini bukan yang gold standard, atau ini sudah diperiksa dulu otentifikasinya, ya ini nggak bisa jadi sampel. Ibaratnya kita ngadakan sampel, Mbak, survei, tapi samplingnya itu udah kita atur, gitu. Jadi nggak bisa. Ini yang jelas gini, itu kan pelaporan dari teman-teman TPUA. Prosedurnya harusnya, ketika kemudian melakukan uji barang, pelapornya dipanggil dong, nggak sendiri-sendiri main sembunyi-sembunyian gitu. Saya klaim ya sembunyi-sembunyian, gitu. Jadi pelapornya dipanggil, gelar terbuka. Jadi gelar perkara itu disampaikan terbuka. Kalau perlu live, ijazahnya tampilkan. Kemudian jadi kita bisa lihat, ya hebat ini ya, puslap for gitu. Biar heboh ya? Nggak biar heboh. Ini transparan, bukan soal heboh. Transparan. Kemudian kalau mau bagus lagi, kalau mau real lagi, undang pakar-pakar yang boleh yang pro, boleh yang kontra. Kita biar ikut semuanya menilai. terbuka. Biar semua terbuka. Jadi tidak perlu lagi kemudian mendatangkan barang bukti lagi. Cukup barang bukti datangkan sekali. Jadi Anda menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim ini tidak terbuka begitu penyelidikan? Tidak transparan, dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman, akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Misalnya apa? Ya misalnya pengawas ya, Wasisdiknya, kemudian juga sampai ke Kompolnas. Juga meskipun ya Kompolnas sih ya 11-12 lah, tapi nggak apa-apa, harus Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kita kabari. Kemudian juga Pak Wakapolri, meskipun itu internal semua, tapi perlu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini ada proses tidak benar. Itu tadi Pak. Jadi misalnya itu digelar terbuka. Prosesnya yang tidak benarnya itu di mana? Pada saat proses ini menjadi, ini kan masih penyelidikan sebenarnya, bukan penyidikan kan, gitu. Apalagi konon itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Saya tadi tanya teman-teman yang dari TPUA, kebetulan saya sebenarnya bukan pelapor, tapi hanya pihak yang terkait yang diajak untuk menjadi ahli di situ. Saya tanya, teman-teman itu sudah diundang belum? Belum. Semenjak tanggal 9 Desember tahun lalu ya gitu. Mereka itu tidak pernah dikabari yang namanya progres pendumasnya kayak apa, dumasnya kayak apa. Itu kan aduan masyarakat dumas. Nah dari situ harusnya itu bergerak masuk ke penyelidikan dulu, bukan penyidikan kan, gitu. Nah harus itu naik statusnya ke penyelidikan pun kabari, gitu. Terus saya tanya loh, terus selama ini kalau ada bukti-bukti yang katanya ada bukti dari Dr. Rismond, ada bukti dari putrinya Prof almarhum Prof Ahmad Sumitro yang dia memastikan itu bukan tanda tangannya kok beda, namanya juga salah, itu atas undangan Bareskrim enggak. Jadi teman-teman tuh masukin sendiri dan belum ada progres. Tiba-tiba mereka dapat kabar tim dari Bareskrim, kita apresiasi, katanya kan datang ke Jogja, datang ke Solo, ngumpulin teman-teman. Harusnya Mbak, kalau misalnya kita lapor ke satu pihak, kalau pihak itu tiba-tiba mengerjakan sesuatu, kan ya harusnya dilaporin dong apa yang dikerjain. Enggak terus tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba nggak kabari, terus pun minimal. Kemarin ketika press conference, TPUA diundang. Minimal itu paling minimal. Ini nggak diundang? Enggak, ternyata jalan-jalan sendiri, ngumpulin sendiri, sampel-sampelnya cari sendiri, ya. Jadi masyarakat biar ngerti nih ya, gitu. Apa yang kemarin itu sangat tidak transparan dan saya menyayangkan, bener. Saya cinta juga kepada institusi kepolisian. Saya pernah juga membantu mereka, misalnya dalam hal identifikasi di GCLEC juga dulu ada. Saya pernah juga di push info ya gitu untuk kemudian melakukan itu. Tapi kok sekarang begini sih gitu caranya?